Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nuswa Briansyah. Dan pada video kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita mengenai pemrograman mobile. Dan kita masuk di episode ke-6, kita akan bahas tentang activity dan activity life cycle. Oke, jadi untuk pembahasan kali ini kita nggak banyak ngoding, kita nggak banyak praktek, cuman kebanyakan teoritis saja. Oke, jadi yang bakal kita pelajari pada pembahasan kali ini ada beberapa topik ya. Oke, jadi yang pertama kita akan cari tahu apa itu activity, terus ciri-ciri activity itu seperti apa, lalu kapan kita menggunakan activity, lalu contoh activity pada aplikasi, lalu yang terakhir nanti kita akan cari tahu sekaligus implementasi dikit-dikit mengenai activity life cycle gitu. Jadi yang topik pertama terlebih dahulu yaitu apa itu activity. Oke. Jadi activity itu merupakan public class pada aplikasi Android di mana activity ini merupakan bagian terpenting dari sebuah siklus aplikasi. Oke. Jadi mungkin masih ngambang ya sampai di sini. Activity adalah komponen yang dapat dilihat oleh pengguna, sehingga dapat berinteraksi dengan aplikasi. Oke, nah jadi ketika kita ingin aplikasi kita itu dapat membuka sebuah halaman gitu ya, atau page, itu kita harus wajib menggunakan activity. Sehingga activity itulah yang menjadi komponen utama dapat dilihatnya aplikasi kita oleh pengguna. Tanpa activity secanggih apapun layout kita ya kalau nggak bisa dilihat buat apa gitu. Sip ya teman-teman semuanya. Jadi activity itu nanti memiliki siklus hidup atau life cycle yang merupakan kondisi yang akan dialami saat diciptakan sampai dihancurkan atau dihapus atau destroy gitu. Nah kalau kita ngomongin activity biar nggak ngambang, kalau di web activity itu ibarat halaman atau page-nya. Index.html, tambah.php gitu-gitu itu adalah activity ketika di web. Sedangkan kalau di desktop nanti itu disebutnya form. Kita udah buat ini di pemrograman basis data. Kemudian kalau di Android itu namanya activity. Jadi activity itu kalau kita ibaratkan halaman atau tampilan yang muncul dan dapat dilihat oleh pengguna. Gitu. Aman ya teman-teman semuanya. Nah activity supaya bisa dilihat nanti ada public class-nya gitu atau logiknya. Percuma kita bikin activity di XML, oke layoutnya keren banget tapi nggak dilihatkan gitu, tidak ditampilkan. Nah supaya layout bisa ditampilkan, maka ada sebuah logic atau logika atau class atau public class yang nanti bisa menampilkan layout activity-nya atau layout yang lain gitu. Itu simbol tentang activity. Lalu yang kedua ciri-ciri activity. Nah ini nggak ada ciri-ciri pasti activity itu seperti apa. Ini cuman rangkuman saya aja selama saya ngoding pemrograman mobile. Pertama, ciri-ciri activity adalah antarmuka paling luar yang langsung menuju kepada user. Gitu. Jadi kalau kita ngomongin web ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya udah belajar web. Jadi kalau saya ngomongin komparasi antara web sama mobile itu nggak sedikit jomplang gitu, nggak jomplang-jomplang amat. Jadi kalau di web itu ada yang namanya halaman web sama iframe. Tahu iframe lah ya. Iframe itu tujuannya untuk menampilkan halaman web lain atau menampilkan PDF dokumen lain ke halaman itu gitu, ke halaman website. Nah halaman website kita itu yang dinamai dengan activity. Sedangkan iframe atau yang kita ambil dari halaman website lain atau dokumen lain itu nanti ada sendiri, entah itu web view, entah itu namanya fragment dan lain sebagainya gitu. Nah activity itu adalah wadah pembungkus atau wadah sekaligus pembungkus layout atau elemen atau komponen gitu ya, layout elemen atau komponen maupun widget Android gitu. Jadi kayak tumpuan utamanya ada di activity pada halaman tersebut. Terjadinya transisi ketika terjadi perpindahan dan activity dari activity satu ke activity yang lain. Jadi kalau teman-teman menggunakan aplikasi mobile yang kalau diklik kayaknya ada transisi kok pindah dari halaman ini, ketika di back masuk ke halaman sebelumnya, nah itu activity namanya. Gitu. Nah, activity ini sering disamakan bahkan sulit dibedakan dengan fragment. Tadi, fragment itu seakan-akan kalau di web namanya iframe.
kita bisa aja numpuk si iframe itu satu halaman web full. Tapi itu tetap iframe atau fragment kalau di mobile atau di Android gitu. Tapi activity adalah tumpuan utama dari layout atau elemen atau komponen yang disediakan atau dibutuhkan atau kita akan tampilkan pada halaman tersebut. Gitu teman-teman semuanya. Mudah-mudahan tentang activity dan ciri-cirinya teman-teman bisa paham. Lalu kapan kita menggunakan activity? Ini jawaban saya saja. Saat kita menginginkan perpindahan jenis isi konten satu layar penuh yang berbeda. Jadi ketika nanti teman-teman punya satu activity yang itu akan menampilkan beberapa deretan data atau semua data menampilkan semua data gitu ya. Misalnya data makanan, oke, makanan semua. Kemudian ketika kita nanti klik salah satu spesifik gitu ya, salah satu data makanan, muncullah detail makanan tersebut. Nah itu berarti kita butuh dua activity. Gitu. Jadi satu halaman full atau satu konten layar full yang berbeda. Kemudian yang kedua, alasan kapan kita menggunakan activity adalah saat menginginkan perpindahan konten yang lebih spesifik dengan mengirimkan data. Gitu. Kayak tadi, kalau kita mau masuk ke detail makanan nasi goreng, jadi yang dikirimkan data berarti ID nasi goreng atau field unik dari data nasi goreng kan gitu. Jadi sekaligus kita mengirimkan data. Gitu teman-teman semuanya. Kayak contohnya ketika kita akan mengubah foto profile di WhatsApp. Oke, foto profile di WhatsApp. Klik ubah profile. Nanti dia akan muncul activity baru walaupun itu eksternal. Kita milih foto dari galeri. Gitu, kita okein. Masuk lagi ke activity sebelumnya. Gitu, kita akan melakukan grouping foto. Terus kita akan save. Nah, save kemudian aman. Masuk ke activity sebelumnya lagi sekaligus mengirimkan data dan memberitahu kalau foto kita atau foto profil WhatsApp kita berhasil diubah. Gitu. Itu contoh aja. Terus contoh activity pada aplikasi. Tahu aplikasi ini? Semuanya pasti tahu. Apa? Tokopedia. Gitu. Tokopedia. Anggaplah misalnya di halaman awal itu main activity. Oke, kita masuk ke bagian promo. Klik promo gitu ya. Promo hari ini gitu. Masuk ke activity yang berbeda gitu. Ini ada apa bottom navigation-nya, ini nggak ada gitu. Ini search-nya kayak gini, ini nggak ada. Jadi terjadilah transisi ketika nanti ini kita back masuk lagi ke activity sebelumnya itu. Oke, jadi contoh di sini ada main activity, promo activity, shop activity ketika kita masuk ke salah satu toko yang ada di Tokopedia gitu misalnya. Oke, masuk ke sini, klik salah satu produknya, masuk ke detail produk yang kita pilih. Kan gitu teman-teman semuanya. Oke, jadi kalau kita nanti milih misalnya di sini Oreo vanilla, klik kita kan ngirim data. Saya mau nampilin detail vanilla. Oke, diterima di sini. Oke, vanilla saya terima, munculin detailnya. Ada harganya, ada diskonnya ada atau enggak, ada title-nya, ada deskripsinya, ada review-nya dan lain sebagainya. Gitu. Itu contoh aplikasi, contoh activity pada aplikasi. Mudah-mudahan teman-teman ngeh ketika menggunakan aplikasi, oh ini activity loh, oh ini activity loh gitu. Oh ini bukan, ini cuman rias aja gitu atau dekorasi aja atau hanya hiasan saja. Next lah ya. Oke, yang terakhir activity life cycle. Kita akan cari tahu sekaligus kita akan ngoding tipis-tipis. Jadi activity life cycle yang sudah kita ketahui di awal, kalau di activity itu ada siklus kehidupan kan gitu ya, atau siklus hidup. Jadi ketika activity itu dibuat, dia ada siklus hidupnya teman-teman semuanya, walaupun kita nggak semuanya pakai. Yang pertama ada on create. Nah, on create ini adalah kondisi awal saat activity baru diciptakan. Biasanya pada on create ini atau siklus hidup atau life cycle on create ini, kita akan melakukan inisialisasi komponen apa yang kita perlukan. Gitu. Kayak contoh di project kita. Itu secara default ketika kita bikin activity yang ada logiknya sekaligus dihubungkan gitu ya. Kita akan dibuatkan on create, siklus hidup on create. Gitu. Sip ya. Coba deh, ketika on create ini saya akan coding seperti ini. Terus kita akan ambilkan widget widget notification yang ada di bawah. Kemudian titik karena ini konteksnya mana? This. Kelas ini tumpuan
untuk si widget ini nanti ditampilkan tumpuannya ada di kelas ini gitu. Terus teksnya apa? Misalnya ini on create gitu. Ini saya agak lemot ya komputer saya, nggak tahu kenapa, kayaknya overheat. Kemudian untuk durasinya short aja. Kemudian kita akan langsung show. Cobain ya, cobain. Kita akan running. Nah, on create. Jadi sebelum ditampilkan pun dia udah nampil nih si tush ini, notifikasi ini. Oke, aman. Jadi pada tahapan on create ini biasanya dilakukan inisialisasi teman-teman semuanya. Sip ya, aman ya. Oke, sampai sini aman. Kemudian yang berikutnya ada siklus kehidupan on start. Nah, gitu. Jadi adalah saat activity dimulai. Tadi kan pas dibuat ya. Sekarang kalau pas dijalankan. Ini saya akan coba komentari. Ctrl / ya. Ini. Sekarang kita akan bikin on start gitu. Nah ini protected void on start. Kayak gini. Di bawahnya kita akan tampilkan tush lagi. Jadi di sini tush make text kayak gini, tumpuannya di kelas ini, di activity ini. Terus tampilnya on start dan lain sebagainya kayak gini lah. Coba ya lagi ya. Kita akan tunggu terminate dulu. Nah on start kayaknya nggak jauh beda ya sama on create tadi gitu. Nah cuman ini on start ini akan dijalankan setelah semuanya berhasil diinisialisasi gitu. Oke nih, dia itu content view-nya atau layout-nya nganut dari activity main yang ini. Oke, ketika itu udah beres semuanya baru on start tampil gitu. On start. Oke, teman-teman semuanya paham. Jadi harusnya on create dulu baru on start dilakukan. Oke, aman. Yang berikutnya on resume. Nah, on resume ini adalah saat activity dibuka kembali. Biasanya dieksekusi setelah on pause. Oke, coba contoh. On resume. On resume coba. Nah ini. Coba kita akan tampilkan tush lagi. Ini on resume. Sama satu lagi tadi on pause ya. Ketika activity-nya kayak dihiraukan. On pause. Gini. Tampilkan yang ini. Coba kita akan refresh kembali. Terminate dulu harusnya. Oke. On start. Aman. On resume. Coba ya. Kalau yang pause. On start. Oh sorry. Ini on pause. Sorry. Ulangin lagi gak apa-apa lah ya. Biar lebih jelas gitu. Terminate. On start. On resume gitu. Jadi sebenarnya kayaknya ini sama persis, cuman ya itulah karena kejadiannya tadi activity belum dibuka gitu ya. Lalu activity ini dibuka seakan-akan di resume gitu. Melanjutkan aktivitas. Kalau di on pause, activity-nya dihiraukan, misalnya di home. Tuh. Dibuka kembali di resume ya, dilanjutkan. On start. Oke. Kayaknya sama persis. Gitu. Cuman seharusnya ini terjadi ketika on create beres. Kalau on resume ini ketika kembali dibuka gitu. Karena memang handphone zaman sekarang itu cepet-cepet gitu. Jadi kayaknya semua perubahan itu nggak ada kayak nggak ada jedanya gitu. Semua satset. Tapi ketika tadi kita implementasikan on start lebih dulu daripada on resume gitu. Dan on create lebih dulu karena ini tahap inisialisasi daripada on start maupun on resume gitu. Nah ini on stop kondisi saat activity tidak ditampilkan di layar biasanya saat pengguna menekan tombol home gitu. Kalau on pause ini terjadi ketika misalnya activity ini on pause ya, on pause itu terjadi ketika misalnya activity ini ketika kita klik masuk ke activity lain. Nah, activity yang kita klik tadi pada bagian itu kan dia di pause gitu, masuk ke bagian activity lain. Sedangkan on stop ini kalau
aplikasi kita ya emang udah dihiraukan gitu. Contoh on stop. Ini teman-teman bisa ngoding sendiri atau bahkan ya tadi ya kita ngikutin suggest dari si Visual Studio Code lah. On stop. Cobain lagi. Harusnya terminate. Oke. On start. Gitu. On resume. On pause. On start. On resume. Oke, aman. Coba home. On pause. Oh, masih on pause ya. Coba kalau gini, stop itu kan berarti aplikasi kita di stop ya. Stop. Oke. Ya emang harusnya kita nggak pakai ini ya. Harusnya kita nggak pakai ini karena apa? Karena ini kan tumpuannya ada pada main activity lah. Kalau main activity-nya nggak ada tumpuan gitu. Makanya ini harusnya jalan atau kita pakai log i. Coba log i gitu. Ini sistem outprint-nya di Visual Studio Code. Nanti dia akan muncul di bagian logcat gitu. Misalnya di sini log i, alt enter dulu, import class. Jadi dia akan import classnya di sini. Android util log i gitu. Misalnya untuk key-nya itu action gitu. Action terus tulisannya nanti on stop gitu. Coba ya, coba. Kita akan tampilkan logcat-nya juga di sini. Ini aktivitas di Android kita nih. Semuanya terekam di sini. Mumet dah. Errornya juga nanti ada di sini di logcat. Coba sekarang. Nah ini action on stop. Tadi ya. Action on stop. Nah ini. Oke, aman on stop. Gitu harusnya beres. Teman-teman semuanya. Aman lah ya, aman harusnya. Terus on restart. Kondisi saat activity kembali dibuka oleh pengguna. Itu silahkan diterapkan saja. Oh ya, dan ngomongin soal log tadi ya. Ini ada log i untuk information. Information itu biasanya tulisannya putih, ya sesuai informasi gitu ya. Tulisannya putih. Atau bahkan sesuai tema Android Studio. Kalau saya itu hijau. Ada log E itu error, jadi nanti dia merah gitu. Kalau warning itu dia nanti munculnya kuning. Log ini ada E, ada D dan lain sebagainya, ada V, ada W ini warning dan lain sebagainya. Silahkan dicoba-coba aja. Berhubung tadi kita nggak nampilin warning, cuman informasi aja. Ya harusnya I gitu. Sip, gitu aja ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham mengenai activity sekaligus activity lifecycle gitu. Dan untuk yang ini silahkan dicoba-coba sendiri. Dan untuk yang ini silahkan nanti teman-teman coba sendiri atau bisa lihat codingannya di GitHub saya gitu. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Video selanjutnya teman-teman semuanya kita akan belajar markup XML gitu. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya paham. Teman-teman semuanya juga lebih excited lagi belajar pemrograman mobile Android ini. Sip. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya Nuswa Briansyah pamit. Saya ucapkan thank you. Terima kasih. Keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.